Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Baiklah, materi kita pada pagi hari ini yaitu kita sudah masuk kepada yang namanya bab 2, di mana di bab 2 pada buku paketmu yaitu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Baiklah, sebelumnya kita mengingat kembali pelajaran kita ketika kelas 7. Di kelas 7 kita sudah mempelajari yang namanya interaksi sosial. Sedangkan di kelas 8 kita hanya menekankan yaitu mengenai mobilitas sosial. Mobilitas sosial yaitu lanjutan daripada materi interaksi sosial. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, di mana tanpa adanya interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan secara bersama. Itulah pengertian daripada interaksi sosial. Sedangkan pada kelas 8 ini kita akan mempelajari yaitu mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan, atau berfokus kepada yang namanya mobilitas sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami konsep daripada mobilitas sosial atau social mobility. Yang kedua, siswa mampu memaparkan pengertian daripada mobilitas sosial. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan atau mampu mengetahui beberapa bentuk daripada mobilitas sosial. Yang keempat, siswa dapat mengetahui cara-cara yang dapat dilakukan untuk mobilitas sosial ke atas. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu siswa dapat mengetahui faktor-faktor pendorong dan faktor penghambat yang terdapat di dalam mobilitas sosial. Tiap anggota masyarakat akan selalu mengalami perubahan, pergeseran, peningkatan, ataupun penurunan status dan peran. Dalam topik bahasan ini, kita akan membahas yang namanya mobilitas sosial atau social mobility, di mana pengertian daripada social mobility atau mobilitas sosial yaitu suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya, atau gerak perpindahan dari strata yang satu ke strata yang lainnya, atau dalam arti mobilitas sosial ini dapat kita temui di dalam bidang pekerjaan seseorang. Skema atau peta konsep daripada mobilitas sosial. Mobilitas sosial dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sebagai pendorong, sedangkan yang kedua sebagai saluran. Di mana mobilitas sosial sebagai pendorong terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pertumbuhan sosial, yang kedua ekspansi teritorial, yang ketiga pembagian kerja, yang keempat situasi politik. Sedangkan mobilitas sosial jika diperhatikan daripada salurannya memiliki 4 kriteria. Yang pertama sebagai pendidikan, yang kedua sebagai politik, yang ketiga sebagai ekonomi, yang keempat sebagai perkawinan atau pernikahan. Daripada pendorong dan saluran dari mobilitas sosial juga memiliki tipe, di mana tipe daripada mobilitas sosial terdiri daripada 5 tipe. Tipe yang pertama yaitu horizontal. Horizontal atau yang biasa kita kenal istilahnya tidur. Sedangkan vertikal yaitu lurus. Yang kedua vertikal. Yang ketiga ada
antar generasi dan intergenerasi, atau nanti kita bahas. Yang kelima ada yang namanya gerak sosial. Inilah yang dinamakan sebagai peta konsep daripada mobilitas sosial yang akan kita bahas pada bab ini. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai bentuk daripada mobilitas sosial, di mana bentuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu mobilitas sosial secara horizontal. Dalam arti mobilitas sosial secara horizontal yaitu merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang bergerak secara merata atau biasa disebut dengan sederajat, di mana dapat kita contohkan yang namanya mengenai mobilitas sosial horizontal, yaitu Pak Nano pada awalnya adalah seorang guru matematika di SMK. Oleh karena ia merasa tidak ada kecocokan di tempat kerjanya, ia memutuskan untuk pindah menjadi guru matematika di SMA. Dari contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya pada diri Pak Nano tidak ada perubahan sosial, di mana ia tetap menjadi seorang guru pengajar matematika di sekolah yang sederajat. Yang kedua yaitu mengenai mobilitas secara vertikal atau tegak lurus, baik itu ke atas maupun ke bawah, itulah vertikal. Yang dimana vertikal di sini adalah perpindahan individu dalam objek sosial dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Sesuai dengan arahnya, maka mobilitas sosial vertikal ini memiliki dua jenis, yaitu mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah, atau yang disebut dengan social climbing dan social sinking. Mobilitas vertikal ke atas mempunyai dua bentuk utama, yaitu yang pertama maksudnya ke dalam kedudukan yang lebih tinggi. Hal ini ditandai dengan masuknya individu-individu yang mempunyai kedudukan rendah ke dalam kedudukan yang lebih tinggi yang telah ada. Contoh dasarnya ibu beritahukan. Pak Andi adalah seorang guru sejarah di salah satu SMA. Oleh karena Pak Andi ini memiliki persyaratan yang memadai, maka ia diangkat menjadi yang namanya salah satu kepala sekolah. Jadi pada dasarnya mobilitas vertikal ke atas ini, di mana jadinya Pak Andi memiliki vertikal mobilitas ke atas atau mobilitas yang meningkat. Yang kedua, bentuk yang kedua daripada mobilitas sosial vertikal ini yaitu membentuk kelompok baru, yang dimana membentuk kelompok baru ini, pada bentuk ini terjadi pembentukan suatu kelompok baru yang kemudian ditempatkan pada derajat yang lebih tinggi daripada kedudukan individu membentuk kelompok tertentu, yang membentuk kelompok tertentu. Contoh daripada membentuk kelompok tertentu ini yaitu pembentukan dewan pembina dalam struktur organisasi yang dahulunya tidak ada di dalam struktur pengurusan. Sebagai contoh daripada membentuk kelompok baru ini yaitu Pak Manan adalah anggota salah satu organisasi. Ia sangat aktif. Karena keaktifannya, ia dan beberapa kawan-kawannya yang sama aktif diberikan penghargaan
oleh seluruh anggota organisasi tersebut agar beliau atau Pak Manan menjadi dewan pembina di dalam pembentukan kelompok baru tersebut. Mobilitas vertikal ke bawah atau biasa disebut dengan mobilitas menurun, di mana mobilitas ini memiliki dua bentuk utama, yaitu sama seperti mobilitas vertikal ke atas tadi, mobilitas vertikal ke bawah juga memiliki dua bentuk utama. Yang pertama, turunnya kedudukan. Yang kedua, turunnya derajat kelompok. Berarti ini daripada kebalikan yang namanya mobilitas vertikal ke atas. Di mana yang kita bahas ini, mobilitas vertikal ke bawah ini yang pertama, turunnya kedudukan. Pada bentuk ini, kedudukan individu turun ke kedudukan yang derajatnya lebih rendah. Sebagai contoh, yang pertama, seorang pengusaha yang menggeluti bisnis perumahan tiba-tiba mengalami kebangkrutan atau usahanya gulung tikar. Banyak pelanggan yang tidak bisa melunasi utang-utangnya. Kemudian pengusaha itu membuka akhirnya sebuah usaha baru yang disebut sebagai warung kelontong dengan membeli kios di pasar impres. Itulah contoh daripada mobilitas sosial secara vertikal ke bawah. Yang kedua, turunnya derajat sosial. Nah, pada bentuk ini, derajat sekelompok individu dan kelompok merupakan satu kesatuan. Contohnya, penurunan derajat kelompok adalah penurunan penghargaan masyarakat terhadap bangsawan dikarenakan adanya perubahan sistem pemerintahan dari monarki ke republik. Maksudnya ini monarki ini sistem pemerintahan yang bersifat tertutup atau fundamental ke sistem pemerintahan yang bersifat terbuka. Dan yang ketiga yang akan kita bahas yaitu mengenai mobilitas antar generasi, intergenerasi, dan gerak sosial secara geografis, di mana mobilitas sosial selain dapat bergerak secara vertikal atau naik ke atas dan vertikal ke bawah, atau mobilitas sosial secara horizontal atau bergerak secara rata, maka berikut akan kita bahas kembali mengenai mobilitas sosial antar generasi, intergenerasi, dan gerak sosial secara geografis. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai mobilitas antar generasi. Secara umum, mobilitas antar generasi berarti mobilitas dua generasi atau lebih. Misalnya, generasi daripada ayah dan ibu, generasi anak, dan generasi cucu, dan seterusnya. Di mana pada mobilitas ini ditandai dengan yang namanya perkembangan taraf hidup, baik naik maupun menurun dalam suatu generasi. Dalam hal ini penekanannya bukan pada perkembangan keturunan itu sendiri, melainkan pada perpindahan status sosial suatu generasi ke generasi lain.
Sebagai contoh daripada yang namanya mobilitas antar generasi ini, yaitu yang akan Ibu tunjukkan di gambar mobilitas antar generasi nantinya. Yang kedua yaitu mobilitas intergenerasi. Mobilitas intergenerasi adalah peralihan daripada suatu status sosial yang terjadi di dalam satu generasi yang sama, di mana satu generasi ini dalam mobilitas intergenerasi adalah mobilitas yang terjadi di dalam suatu kelompok generasi yang sama. Dalam arti atau seperti contohnya gerak sosial yang terjadi pada zaman kemerdekaan, di mana pada zaman kemerdekaan memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk berpindah status. Berikut contoh yang akan Ibu berikan mengenai mobilitas intergenerasi. Contoh yang pertama, banyak mantan pejuang kemerdekaan yang beralih profesi menjadi sebuah pengusaha. Yang kedua, pemuda angkatan 90-an memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, karena hidup di tengah-tengah era globalisasi dan industrialisasi. Yang ketiga yaitu gerak sosial secara geografis, di mana pengertian gerak sosial secara geografis ini dapat kita artikan sebagai perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah yang lain. Misalnya, daripada contoh gerak sosial secara geografis ini, misalnya itu transmigrasi, urbanisasi, dan migrasi. Atau Ibu akan membuat contoh sederhana daripada gerak sosial secara geografis. Contoh yang pertama yaitu banyak warga masyarakat desa yang dahulunya petani mengadu nasib ke kota-kota besar, tetapi sekarang menjadi pedagang, supir, dan pembantu rumah tangga. Yang kedua, bagian yang ketiga yang akan kita bahas daripada tujuan pembelajaran kita tadi, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi terhadap mobilitas sosial. Kita telah mengenal yang namanya bentuk-bentuk daripada mobilitas sosial. Pertanyaannya sekarang, apa saja faktor yang mendorong dan faktor yang menghambat daripada terjadinya mobilitas sosial? Di pembelajaran ini kita akan membahas faktor-faktor apa sajakah yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat daripada mobilitas sosial. Yang pertama kita akan membahas terhadap faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama yaitu faktor perubahan kondisi sosial. Struktur dari kasta dan kelas dapat berubah dengan sendirinya. Misalnya, karena masyarakat berubah pandangan menjadi kemajuan teknologi juga dapat membuka kemungkinan timbulnya mobilitas sosial ke atas. Selain itu, terjadinya perubahan ideologi maupun yang menimbulkan terhadap stratifikasi yang baru. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai ekspansi teritorial atau dikenal sebagai perluasan daerah dan gerak polusi, di mana pada ekspansi teritorial ini dan perpindahan penduduk, misalnya
karena perkembangan kota dan transmigrasi dapat mendorong terjadinya mobilitas sosial. Yang berikutnya ada komunikasi yang bebas. Dalam komunikasi yang bebas ini dimaksud yaitu antar anggota masyarakat yang akan menghambat mobilitas sosial. Sebaliknya, komunikasi yang bebas dan efektif akan memudahkan semua garis batas antar anggota sosial yang ada di masyarakat. Hal itu akan merangsang terjadinya mobilitas sosial. Yang keempat yaitu pembagian kerja. Di dalam pembagian kerja ini, maka besar kemungkinan terjadinya mobilitas, di mana dipengaruhi oleh tingkat pembagian kerja yang ada. Pembagian kerja berhubungan dengan spesifikasi jenis pekerjaan, di mana juga spesifikasi jenis pekerjaan ini menuntut keahlian khusus. Semakin spesifik pekerjaan yang ada di masyarakat, semakin sedikit pula kemungkinan individu berpindah dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lainnya. Akibatnya, semakin rendah kemungkinan terjadi mobilitas sosial. Yang berikutnya ada tingkat fertilitas atau kelahiran yang berbeda, di mana pada tahap ini atau pada fase ini kelompok masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi dan yang memiliki pendidikan rendah cenderung memiliki tingkat fertilitas yang tinggi. Pada pihak lain, masyarakat kelas sosial yang lebih tinggi cenderung membatasi tingkat reproduksi dan angka kelahiran. Pada saat ini, orang-orang dari tingkat ekonomi dan pendidikan yang lebih rendah mempunyai kesempatan untuk banyak berproduksi dan memperbaiki kualitas keturunan. Dalam situasi ini, mobilitas sosial dapat terjadi. Faktor yang berikutnya, pendorong yang terakhir yaitu situasi politik. Kondisi situasi politik suatu negara yang tidak stabil memungkinkan banyak penduduk mengungsi atau pindah sementara ke negara lain yang lebih aman. Sebagai contohnya daripada situasi politik ini dapat kita ambil yaitu ketika Indonesia terjadi reformasi, di mana di masa ini dikhawatirkan kondisi negara kacau balau. Sebagian kecil penduduk Indonesia pindah ke daerah atau negara yang lebih aman. Atau kita bisa ambil kesimpulan daripada contoh lain-lainnya. Ketika Israel menyerang Lebanon, sebagian besar penduduk daripada negara Lebanon mengungsi ke negara tetangga untuk menghindari yang namanya jatuhnya korban jiwa. Itulah yang namanya faktor daripada pendorong mobilitas sosial. Yang namanya pendorong dalam mobilitas sosial, maka akan ada juga yang namanya faktor penghambat daripada mobilitas sosial, di mana faktor penghambat yang kita maksud di sini yaitu proses perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya, atau
yang dikatakan secara tidak mudah. Ada beberapa yang penting yang justru menghambat perpindahan tersebut. Berikut beberapa faktor yang menghambat terhadap mobilitas sosial. Faktor yang pertama yaitu mengenai perbedaan rasial dan agama. Mobilitas sosial dapat terhambat karena faktor ras dan agama. Perbedaan ras menimbulkan perbedaan suatu status sosial, di mana status sosial yang dimaksud itu kita ambil beberapa contoh. Yang pertama, perbedaan tingkat ras yang pernah terjadi di Afrika Selatan. Ras berkulit putih berkuasa dan tidak memberi kesempatan terhadap mereka yang memiliki kulit berwarna hitam berada di pemerintahan sebagai penguasa. Namun, setelah politik apartheid berakhir, Nelson Mandela dari kalangan ras berkulit hitam menjadi Presiden Afrika Selatan. Contoh yang kedua yaitu sistem kasta di India, di mana sistem tersebut tidak memungkinkan seseorang yang berasal dari kasta rendah dapat naik ke kasta yang paling tinggi. Sama seperti yang kita pelajari di kelas 7, bahwasanya ada beberapa tingkat kasta. Ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, kasta Sudra, dan kasta Sudra. Itulah tingkatan-tingkatan daripada kasta. Yang ketiga, daripada yang namanya perbedaan rasional dan agama ini, yaitu mengenai dalam agama, di mana seseorang tidak dibenarkan dengan sebebas-bebasnya dan sekehendak hatinya berpindah-pindah agama untuk mencapai status tertentu. Faktor penghambat yang kedua yaitu diskriminasi sosial atau kelas dalam sistem kelas terbuka, di mana diskriminasi kelas ini dalam sistem kelas terbuka dapat menghalangi mobilitas ke atas, vertikal ke atas. Hal ini terbukti dengan adanya pembatasan keanggotaan suatu organisasi tertentu dalam berbagai syarat dan ketentuan. Misalnya, jumlah anggota DPRD dibatasi hanya dengan sebanyak 500 anggota. Itulah diskriminasi kelas dalam sistem kelas terbuka. Yang kedua, faktor penghambat yang ketiga yaitu kelas-kelas sosial. Nah, kelas-kelas sosial ini dapat menjadi subkultur tempat individu berkembang dan mengalami proses sosialisasi. Hal ini menjadi pembatas mobilitas ke atas. Misalnya, anak-anak dari kelas ekonomi rendah cenderung hidup dalam lingkungan nilai dan pola pikir yang umumnya adalah dalam masyarakat yang pendidikannya rendah, di mana dalam kelas sosial ini berpengaruh terhadap sosialisasi yang kuat dari lingkungannya tersebut dan cenderung mengkukuhkan sang anak untuk hidup dengan pola pikir masyarakat yang sangat rendah. Nah, faktor penghambat yang keempat yaitu kemiskinan. Kemiskinan dapat membatasi kesempatan bagi seseorang untuk berkembang
dalam mencapai status sosial tertentu. Sebagai contohnya, si A memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya karena kedua orang tuanya tidak bisa membiayai sekolahnya. Itulah contoh dari kemiskinan. Atau sekarang pemerintah sudah lagi gencar-gencarnya membuat program bahwasanya 12 tahun bersekolah gratis. Itulah diberikan daripada dana BOS. Untuk yang tujuannya itu untuk memberantas yang namanya kemiskinan. Nah, sedangkan faktor yang kelima yaitu perbedaan jenis kelamin atau gender dalam masyarakat. Nah, di mana perbedaan jenis kelamin ini berpengaruh terhadap prestasi, kekuasaan, status sosial, dan kesempatan-kesempatan untuk maju. Laki-laki dipandang lebih tinggi derajatnya dan cenderung menjadi lebih mudah mengalami gerak sosial daripada wanita. Sebagai contoh, wanita yang hidup di desa yang masih sederhana merasa bahwa perannya hanyalah sebagai seorang ibu rumah tangga. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan yang umumnya ada pada masyarakat. Namun, pandangan itu sudah ditepiskan dengan berkembangnya teknologi sekarang. Bahwasanya wanita tidak lagi dituntut sebagai ibu rumah tangga. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu cara melakukan mobilitas sosial dan salurannya. Tadi sudah kita bahas tentang faktor pendorong dan faktor penghambat daripada mobilitas sosial itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara masyarakat dalam melakukan mobilitas sosial itu sendiri. Untuk itu, kita akan membahas cara-cara yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi mobilitas sosial itu sendiri yang menimbulkan mobilitas sosial itu. Adapun cara yang dilakukan oleh masyarakat di dalam mobilitas sosial, yang pertama yaitu perubahan standar hidup. Di mana perubahan standar hidup ini yaitu dikarenakan adanya penghasilan yang tidak menaikkan status secara otomatis, tetapi akan merefleksikan suatu standar hidup yang lebih tinggi, di mana hal ini akan mempengaruhi yang namanya peningkatan status. Itulah perubahan standar hidup. Cara yang kedua yaitu perubahan tempat tinggal. Kalau dikatakan sebagai perubahan tempat tinggal, ini tujuannya untuk meningkatkan status sosial. Seseorang dapat berpindah tempat tinggal ke tempat yang lebih baik dengan fasilitas lingkungan sosial dan keamanan yang lebih baik. Sebagai contoh, pada awalnya seseorang tidak bertempat tinggal di perumnas atau perumahan masyarakat. Kemudian dia berpindah ke lokasi perumahan real estate. Kemudian di situ ia menjalani yang namanya suatu standar dan gaya hidup tertentu yang disesuaikan dengan kelas dan lingkungannya yang baru. Itulah perubahan daripada tempat tinggal, yang dimana perubahan ini dapat kita perhatikan daripada kehidupan kalian sendiri. Apabila kalian apabila kalian tinggal di lingkungan yang elit, maka kalian harus mengikuti taraf hidup seseorang di lingkungan tersebut. Tetapi apabila kalian tinggal di kawasan yang biasa-biasa saja, maka kalian wajib mengikuti taraf hidup daripada orang di sekitar kalian. Itulah yang sering dinamakan sebagai penyesuaian diri di dalam lingkungan. Yang ketiga, cara mobilitas sosial yang ketiga yaitu mengenai perubahan tingkah laku. Untuk mendapatkan status sosial yang lebih tinggi,
orang-orang berusaha menaikkan status sosial dan mempraktikkan bentuk-bentuk tingkah laku kelas yang lebih tinggi dan diaspirasi sebagai kelasnya. Yang keempat yaitu mengenai perubahan nama, di mana dalam masyarakat sendiri ada disebut sebagai perubahan nama. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi dengan posisi sosial tertentu. Sebagai contohnya, dalam perubahan nama ini, gerak sosial ke atas dapat dilakukan dengan cara mengubah nama menjadi nama yang menunjukkan posisi seseorang yang lebih tinggi. Itulah yang dilakukan di masyarakat secara mobilitas. Mungkin perubahan nama ini dibuat dikarenakan mereka ingin taraf hidupnya semakin meningkat lagi. Yang kelima yaitu pernikahan. Nah, kalau pernikahan ini yaitu peningkatan status seseorang dari tingkat yang lebih tinggi dapat dilakukan melalui pernikahan. Jadi pernikahan itu penting di dalam masyarakat, apalagi lingkungan sosial. Seperti tadi keterangan daripada interaksi sosial. Yang berikutnya atau yang terakhir yang akan kita bahas yaitu bergabung dengan asosiasi tertentu. Dalam arti seseorang dapat meningkatkan statusnya dengan melibatkan diri pada suatu organisasi tertentu. Contohnya, orang-orang yang tidak berpendidikan dapat menjadi anggota sebuah ormas tertentu. Demikianlah materi kita mengenai mobilitas sosial. Untuk itu, silakan kerjakan soal yang akan Ibu lampirkan di